Diceritakan siapa tahu rasanya Ya, rodok plong. makanya saya pengen cerita dari Mas Andro, maksudnya dari Mas Andro kan orang luar nggak kenal saya, jadi saya Oh lebih iya, lebih pengen saran dari orang yang nggak tahu saya betul. ketimbang yang tahu saya. Kan kalau adik saya, keluarga saya pasti membela saya, tapi kan orang yang nggak tahu saya kan pasti lebih pendapatnya juga lebih fair Objektif, gitu loh. lebih objektif. Mau saya minta saran itu masalah pribadi tentang saya. Saya janda anak 3, laki semua. Saya punya hubungan dengan seseorang yang sudah punya keluarga, beristri sebelum saya ke Hong Kong. Dan itu udah lama, sampai sekarang pun masih. Saya mau apa ya Mas, gini loh, dia sampai sekarang belum pisah dari Istrinya. istri dan keluarganya, tapi dia juga membela saya dan anak saya juga bagus, baik itu loh Mas. Memperlakukan. Iya, memperlakukan saya dan anak saya juga bagus. Jadi, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan istri dan keluarganya. Dan sampai dari tahun berapa ya, saya masih di kota saya, dari tahun 2012 mungkin awal. Dari sampai sekarang, bahkan saya di PT, perjuangan saya di PT pun dia yang membiayai. Saya di sini juga dia yang memperhatikan anak-anak saya, meskipun anak-anak saya sama ibu saya, bapak saya yang ada di rumah. Dan yang menjadi pikiran saya sampai saat ini itu, saya itu apa ya Mas, antara saya masih mikir punya 2 anak yang menjadi tanggungan saya. Tapi saya juga mikir kalau dia juga menunggu saya untuk pulang, dan ada apa ya Mas, ada seperti ikatan di antara kami karena sudah begitu lamanya dan saling nyaman. Dan menjadi akhir-akhir ini saya jadi gelisah, jadi saya mau kerja apa saya pulang untuk dia karena dia sudah berumur kan. Saya masih punya 2 tanggungan yang gede kan, anak saya sudah di luar negeri juga, yang pertama dia umur 22 tahun sudah berangkat ke luar negeri juga. Saya masih 2 tanggungan, 18 tahun sama 16 tahun masih. Yang saya pikirkan itu, saya pengen apa ya Mas, saya juga nggak bisa lupa perjuangan dia untuk saya. Tapi yang jadi ganjilan di sini itu saya harus masih punya 2 tanggungan yang harus saya nggak bisa kan saya pulang ke Indonesia dengan saya nggak punya apa-apa. Kami mendengar, Mbak. Iya, saya. Sama ngomongin aja. Muntahin semuanya. Tampan Iya, aneh. iya. Selama ini saya nggak pernah cerita ke orang lain karena teman-teman yang di sini taunya dia suami saya. Karena memang begitu saya juga saking cintanya, saya juga merasakan dia juga begitu. Perjuangan dia buat saya juga saya tahu, cuma ya terkadang ada konflik-konflik yang membuat saya berangkat ke sini juga awalnya dari sakit hati karena dia juga Mas. Tapi ya juga dia akhirnya kayak merasakan kehilangan saya ketika saya minta pamit untuk saya mau pergi ke luar negeri. Saya pengen punya rumah karena saya belum punya rumah. Awal saya berangkat, saya sendiri karena dia juga
awalnya tidak mendukung, tapi akhirnya mendukung, tapi semakin kesini ada konflik-konflik juga yang membuat saya juga, tapi kenapa ya aku tuh nggak bisa ya mas, apa saking cintanya atau saking apa, saya nggak bisa saya lepas dari dia. Sedangkan satu saya janda, kalau saya mau saya bisa main, saya bisa cari cowok atau apa, tapi saya nggak bisa mas, saya nggak bisa lepas, bukan karena apa ya, atau saya nyaman sama dia karena umur kita juga terpaut berapa ya, 16-17 tahun, dia jauh lebih tua di atas saya, dia mengayomi saya, jadi saya tuh kayak, saya cinta sampai hari ini, saya masih cinta mas, tapi yang membuat saya, dia itu sekarang, kalau apa ya mas, dia karena saya di sini dengan pekerjaan saya yang terkadang saya kalau malam nggak bisa telepon atau apa, saya nggak bisa cerita apa, nggak bisa saya malam nanti langsung tidur gitu ya. Kalau dulu yang di pos yang pertama saya itu setiap malam saya pasti cerita apa gitu, sampai dia ngomong, biyen kowe sing kere kaya ngono, saiki kowe wis sugih, kata versinya dia, saiki wis sugih lali karo aku gitu. Tapi nggak begitu maksudnya sama saya tuh. Nah sampai sekarang semakin kesini ya semakin kayak apa ya, bundet kadang ya. Aduh, Dilema. ceritaku belepotan, ceritaku sampai aku tuh bingung mau cerita dari mana. Aduh. Dilema. Ya. Sampean pergi itu utang budine akeh ngono kan. Iya, betul. Iya, betul. Wis aku sampean ceritani sak menit deh. Sampai mengguri-mengguri wis. Baca psikisnya sampean udah mulai meraba bisa gitu loh. Kemana mau arahnya? Iya mas, saya nggak bisa, nggak pandai ngomong, jadi tapi pengen cerita, tapi kalau saya belum nyaman tuh nggak bisa keluar semua gitu loh mas. Iyalah, intinya kan itu sih. Nah sekarang sampean masih mau ngomong apa giliran saya? Sampean saya udah saya dengar. Nah statusnya dia dengan istrinya masih baik-baik saja apa enggak? Enggak. Nah, kalau enggak baik-baik saja ya, kalau dia ada surat cerai, ya sampean langsung masuk. Belum. Ya ditanyakan kepastian hukumnya. Kan nggak boleh kayak gitu mbak. Kalau dia belum cerai terus menjalin hubungan sama sampean, itu semuanya juga tahu. Ya, intinya gini, budi baiknya dia akan komplit dan akan saya terima ketika kamu sudah bisa bercerai dengan istrimu. Atau kecuali, nah, kamu boleh baik sama istrimu, aku mbok kenalin sama istrimu setuju aku jadi istri kedua, ya berangkat. Nah, piye Jal? Iya. Nek kayak gitu. Pernah ada obrolan seperti itu mas, saya pernah. Kalau saya pulang, kamu mau cerai atau kamu mau jadikan aku istri kedua? Lah wong kowe ora bali kok, aku arep kawin karo sapa, kawin wedhus gitu jawabannya. Kowe mulih dhisik gitu kan mas. Tapi saya dilema kalau saya pulang. Karena satu, saya juga belum punya rumah. Ya kan, saya pengen pulang dan saya punya rumah dulu. Dia bisa sama saya. Bahkan saya tuh mau dia tuh sama saya, ikut sama saya. Dia ninggalin semua fasilitas keluarganya ya semuanya. Saya mau dia sama saya dengan orang tok aja saya mau gitu. Tapi saya punya rumah dulu dari sini. Saya punya rumah dulu, punya apa-apa dulu. Saya baru pulang. Ya kok kenapa sampean yang punya rumah? Kalau dia memang laki-laki dan mau, ya dia suruh bikin tempat lain dan dia pegatan dan pergi. Baru setelah ready semuanya baru sampean pulang. Kan begitu. Jadi gini, perasaan sama logika itu kalau dicampur ya kayak sampean itu, nggak bisa. Perasaan dan logika itu jalurnya beda-beda mbak. Perasaan itu boleh 30%. 30%, 40% itu perasaan itu udah terlalu besar. Logika kita harus di 70%. Mengingat sampean janda, ada yang dihidupi, dan sampean juga di Indonesia pun tidak, mungkin
perjuangannya akan jauh lebih berat dibandingkan ketika sampean di Hong Kong. Iya. Gitu loh. Jadi Iya. kembali lagi, realistis sampean harus kembali lagi menguatkan logika. Sudah nggak bisa main perasaan. Bilang nyampein ke dia bahwa nggak ada masalah. Kamu menikah sama aku nggak ada masalah. Aku juga cinta, nggak ada masalah. Tapi kamu sekarang itu ada ikatan dengan orang, dengan wanita. Bagaimana perasaan seorang wanita ketika diselintuti lah? Sampean ngomongnya kayak gitu. Loh nggak, aku lebih realistis ya Mbak. Aku Iya. tidak akan hanyut ke dalam perasaan kalau sampean ceritanya begini. Aku justru menggiring sampean ke arah logika. Sakit Iya. sih, tapi kan kita harus Iya. tegas. Dan nggak bisa hal kayak gini itu dilanjutin gitu loh. Maksud saya kan gitu. Kalau memang mau Iya. lanjut ya mau diselesaikan apa diwayo. Sampean kenalan sama istrinya. Gitu loh. Kalau sampean nggak kenalan sama istrinya berarti kan jalur belakang. Ini karmane luwih jeru loh, Mbak. Bayare sampean akan berat di situ. Nah, itu ndak boleh perasaan itu dibiarkan. Dibiarkan berlarut-larut menguasai kondisi dan pikiran sampean. Sampean bilang kayak gini, aku tidak membenci kamu, tapi tolong selesaikan urusanmu. Dan kalau kamu memang mau menikah dengan saya, ya kamu pindah, pergi, atau usaha, atau bagaimana caramu. Ketika kamu bisa membuktikan itu, saya akan kembali. Pasti buat kamu. Saya harus mengamankan kondisi saya dulu, kan realistisnya begitu toh Mbak. Iya Mas. Anak tanggungan benar. 2. Kalau perlu diblokir, tapi dengan pesan terakhir seperti itu. Hubungan ini akan saya lanjutkan ketika semuanya keadaanmu sudah selesai, sudah membaik. Kasih deadline 6 bulan, 7 bulan bisa nggak nyelesaikan cerai dengan istrimu. Saya nggak mau dengan kayak gini, aku juga wanita. Saya nggak sombong. Lah kalau dia nanti mulai ngancem, mulai ngomong-ngomong barang yang jelek, ngungkit-ngungkit yang lama, berarti dia tidak tulus cinta sama sampean Mbak. Ukurannya begitu saja. Iya. Ya dia membantu, ya nggak apa-apa, sisihin duit, transferin ke nomornya dia. Sebagai bentuk balas budi. Sampean kalau sampean masih punya hati gitu loh. Iya. Dan biarkan perasaan itu dikubur dalam-dalam. Nyakitin perempuan, Mbak. Iya. Jadi kadang-kadang tuh ya nggak apa-apa. Aku kalau diajak ngomong tak kedepankan logika tak. Iya. Jadi itu kan sesuatu yang salah kalau kita lanjutin secara berkelanjutan. Tapi sampean menurut saya sudah baik mau sebenarnya keluar dari zona ini gitu loh. Mau keluar dari situasi ini kan. Dengan ngomong sama saya ini kan sebenarnya pandangan kan, nyari pandangan. Yang mana nanti pandangannya sampean bisa pikirkan gitu loh. Kan kayak gitu. Kalau saya sih sampean sendiri aja bisa menghidupi anaknya sampean. Tapi kalau segala sesuatu perhatian dan dibiayai, ya sudah kembalikan itu dalam bentuk uang. Aku simpenin uang buat kamu karena kamu sudah membantuku banyak. Itu akan menjadi milik kita kalau kamu bercerai dan kamu membuktikan bahwa kamu memang senang sama saya dan kamu pisah dan kamu punya sesuatu yang bisa kita buat untuk hidup bersama, baru aku pulang. Tapi kalau belum bisa ya sudah. Tapi kita nggak akan berlanjut komunikasi karena kamu tidak memutuskan dengan istrimu. Ini sesuatu yang berbahaya, logika. Jadi tolong jangan dipaksakan. Tega, aku sebenarnya nggak tega. Tapi demi kebaikan bersama harus ada yang dikorbankan. Karena cinta itu pengorbanan, Mbak. Iya. Banget, Mbak. Orang cinta itu nggak cuma asal aku cinta kamu, terus sampean diantar no proses, dibiayai proses sama dia, nggak cukup sampai di situ, Mbak. Cinta itu. Iya.
Tapi bukti cinta terbesarnya dia ya pegatan. Nah, setelah pegatan kan harus ada step lagi. Mulai dhewe nyambut gawe apa? Kalau dia statusnya PNS, Mas. Nah, Dia apalagi punya pensiun. nah, dapat pensiun lah. Kalau sampean merasa cukup pensiunnya dia, nah kalau dia pegatan, pensiunan itu kan nggak kesampaian, nggak ke dia, ke istri yang lama. Saya belum tahu, makanya Nah, saya belum tahu itu kalau makanya kalau dia nggak misalnya akan dia nyerai. sama istri pertama itu Nah, nanti bagaimana dengan pensiun saya belum tahu, belum pembicaraan ke situ. nah, sampean harus juga tahu pengetahuan tentang itu gitu loh. Iya. Pensiun itu di janda tuanya atau tetap ke dia. Nah, di situ persoalannya. Iya. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Tapi gak usah ngomong nek iki bojoku. Iki urusannya saya ini psikologi ini. Sinaune jeru iki, Mbak. Iya. Jadi dilema yang terjadi di dalam diri sampean itu saya bisa merasakan. Sampean jek duwe tanggung jawab, Mbak, dan menyelesaikan tanggung jawabnya itu kan anak sampean. Ya, terus ya itu rumah. Mas, saya di kontrak kedua itu kayak berat banget menjalani itu, kayak ada jenuh, bosan, kayak nggak ada semangat, tapi saya masih punya 2 tanggungan. Nah, kalau saya pulang, saya mau kerja apa dengan biaya yang kalau dari sekarang sudah terbiasa dengan anak saya ya maksudnya anak muda ya, cowok semua, yang 3 kan udah kerja, yang 2 itu kan maksudnya terbiasa, Bu, iki Bu, tembasi yole gitu kan. Nah, saya pulang ke Indonesia, saya tidak bisa nuruti. Saya pulang juga, aduh, itu pikiran, aduh aku mulai anakku piye, tapi ora mulai kok. Itu masalah. Jadi sampai kemarin sore itu sampai aku kayak sumpek jenuh banget. Aduh, apa sih tak pikir, apa sih gawe aku susah gawean saking penake Mas. Iya toh. Iya. Kerjaan aku tuh saking pen aku tuh kurang syukur apa sih, tapi kok aku sedih ya gitu loh, mesti tak rasake. Ya itu tadi, kayak babi patkai ngomong cinta deritanya tiada akhir sampai akhir zaman. Wah, babi patkai kan gitu ngomongnya. Mencari kitab suci ke barat bersama biksu Tom Sancong dan Sung Gokong. Jadi iya, kan kita harus bawa obrolan kita itu jangan serius, Mbak. Harus ada ada ketawa-tawa tipis-tipis kayak gitu loh, biar keresahan itu tidak menyelimuti gitu. Kalau kita hatinya agak sedikit tertawa, kita masuk doktrin sama masuk pengetahuan itu bisa smooth gitu loh. Bisa masuknya nggak kayak dipaksa gitu loh. Harus mencairkan suasana. Teknik public speaking itu kayak gitu. Cairkan suasana dulu, masuk sebentar, buka hati, kena gitu, Mbak. Jadi iya, Mas. Saya belajar teknik berbicara dan teknik memahami audiens. Waduh, ngono ya, tak anggap saya ngomong dengan audiens sih gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Perasaan itu tidak ada yang bisa melarang. Muncul dan timbul dan tumbuh itu tidak bisa kan kalau dibunuh secara langsung dan tiba-tiba jadinya agak nyesek gitu loh. Dan sekali lagi bukan garansi ya, Mbak. Cinta itu sifatnya naik turun ya. Iya. Cinta itu sifatnya absurd. Jadi nggak jelas mau ke arah mana kalau dilihat hubungan yang seperti ini gitu loh. Tapi kalau dia benar-benar yakin ya kan, dan dia surat cerainya ada ya kan, dan benar-benar resmi berpisah, dan kemudian dari pensiunnya dia masih ada sisa sesuatu, gono gininya udah harus diselesaikan, dan dia pergi ya kan, dia pergi tidak bawa apa-apa, semuanya dikasihkan istrinya untuk menata hidup baru, ya sudah, berarti itu pembuktian gitu loh. Dan pembuktian itu butuh waktu gitu loh. Nah, dia bisa nggak berkorban ke situ? Dan faktanya sampean masih punya 2 tanggungan.
Nah, di situ itu logika kita harus bermain di situ. Mau nggak mau, hari ini blokir dibuka, 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, saya pasti nyariin kamu. Atau 1 tahun lagi, kirim nomor rekeningmu. Kamu sudah bantu saya banyak. Saya harus kembalikan, saya anggap itu sebagai hutang. Tapi kalau hati dan perasaan sebenarnya nggak bisa. Tapi mau nggak mau aku harus ngelupain dulu. Aku harus fokus dengan pekerjaanku. Sampai akhirnya kamu benar-benar bisa dan menunjukkan bukti perceraianmu sama istrimu, biar tidak ada yang tersakiti. Bahasane ngono kayak sinetron. Neong teong teong teong. Ya, Bener pasti mas, itu. ini aja saya ceritanya nggak detail. Kalau detail, aduh sinetron banget mas, sinetron banget. Iya, aku nggak usah sampean terlalu detail. Sampean ngomong kayak gitu aja, aku udah bahas arahnya karena ini adalah sesuatu yang sudah terlalu berlarut-larut dan sampean Iya. terlalu nancep ke dalam hati ini sampean, dan saya berusaha pelan-pelan untuk saya cabut itu. Jadi Ya, sampai saya tuh ya namanya laki-laki ya pasti cemburunya itu karena juga terpaut umurnya jauh. Karena saya tuh nggak ngapa-ngapain mas, beneran saya nggak ada chatting sama cowok, atau nggak temen cowok, nggak. Saya menjauh dari itu. Saya memang membatasi diri. Saya nggak punya teman cowok, nggak ada sama sekali sampai hari ini di situ. Tapi masih ada curiga ya memang laki-laki seperti itu ya. Tapi saya sendiri tuh membatasi untuk hal-hal seperti itu karena saya nggak mau dikurang ajari, karena teman laki-laki itu pasti arahnya ke kurang ajar apa-apa, candaan seksis lah apa. Saya nggak mau digituin. Saya tahu diri, saya tahu itu, dan saya juga menjaga itu meskipun pasangan saya tidak minta gitu loh. Tapi ya masih saja saya dicurigai. Duh, itu naluri ya. Naluri kalau dia sudah tidak punya cara, dan naluri ketidakpercayaan dia terhadap sampean. Itu namanya cemburu buta. Orang-orang yang punya cemburu buta itu sebenarnya orang-orang yang goblok dan tidak punya pengetahuan secara luas. Kalau dia itu punya, dia nggak yakin dengan dirinya sendiri. Kalau dia yakin bahwa orang itu nggak bakal lari dari saya, itu namanya orang yakin. Itu namanya orang sangat percaya diri. Iya. Dia nggak bakalan ninggalin saya karena saya punya kualitas. Nah, tapi orang yang nggak punya, gitu loh, Mas. Kenapa? Ada saya gitu loh, tanpa dia minta saya nggak akan ninggalin dia, sampai saya ada janji sama diri saya sebelum dia mati saya nggak akan ninggalin dia, sampai saya seperti itu tanpa dia minta saya seperti itu loh mas. Nah iya, tapi sampeannya kan begitu, tapi itu kan tidak berlaku buat yang orang sampean cintai kan. Betul. Iya betul. Betul. Ya sampean itu harus cerdas menyampaikan juga ke dia. Bahasa-bahasa sampean itu harus bahasa-bahasa tingkat tinggi supaya dia, wih kok koyok ngene. Jadi gini loh, kalau kamu cemburu dengan saya, berarti kelasmu itu jauh lebih rendah dari saya. Padahal sebenarnya kamu punya kelas jauh lebih tinggi, tapi gara-gara cemburunya buta, kelasmu jauh lebih rendah dari saya. Duh, iya sekarang samain logika. Seseorang yang punya keyakinan tinggi, saya bilang, percaya dirinya tinggi terhadap kemampuannya, dia pasti nggak akan takut kehilangan apapun. Iya benar mas. Ini mbak-mbak yang di Hongkong itu begitu semua loh. Iya. Aku pernah ngomong, Mas aku punya suami, suamiku mintain duit nggak tak kasih. Suamiku mau cerai, mau pegat, mau marah-marah, masa bodoh. Orang dari awal aku hidup sama dia, mangan cinta tok, bosok. Loh, kan keren. Pemikirannya sederhana. Tapi dia punya kemampuan gitu loh. Iya. Nah, yang berbeda ketika aku diceritainnya suami sejak kecil mereka ngerawat anak-anakku untuk sekarang tumbuh besar, tapi sampai menjelang anaknya SMA dan beberapa yang mau kuliah, suaminya tetap nggak mau kerja, masih di rumah saja, malah ngutang kiri kanan, malah aku yang disuruh bayar. Nah, terus jawabannya dia gini, aku mau megat suamiku, aku dibilangin perempuan yang berdosa
karena udah enak terus buang laki-laki. Lah, ada yang ngomong kayak gitu. Ya kalau dari perspektif saya ya nggak begitu. Karena laki-laki nggak berubah ya sudah selesai. Ganti sama sapi, dijolno, kebo apa dijolno Oke. luwak. Iya. Cinta darling. Loh, Cinta iya. itu gak iso di Bukan masalah cinta, enggak. Tambah tuwek kan kudune tambah sadar. Minimalis yang ditukokno bojone selain dadi omah, dadi sawah. Lak ngomong karo bojone. Misale, "Dek, iki wis tak tumbasno sawah. Ayo wis sampean mantu ae dhewe nggarap sawah ae aku sing nggarap." Lho, iku jek mending. Lah saiki gak dadi apa-apa lho. Cuma omah tok. Aku ya diseneni ambek ibuku. Wei ra duwe dhuwit. Diwehi dhuwit karo bojomu, pacarmu, sapa iku? Lho, ambek ibuku ditakoki ngono tentang awakmu biyen. Ngono ceritane. Lah ya wis kayak gitu, Mbak. Jadi Iya. sampean semakin harus merasa enggak sampean bilang ke dia, kalau kamu memang serius, persyaratannya begini, bisa enggak gitu loh. Term and condition, syarat dan aturan berlaku. Ngono, Mbak. Kamu luwih gede, kamu punya nilai, kamu pegawai negeri. Kan kayak gitu ceritanya. Apakah kamu nggak bisa berpikir gitu? Kamu juga punya keluarga, kamu punya anak, punya istri. Apakah tanggung jawabmu sudah selesai semua di sana? Jangan cinta tok yang kamu pakai, tolong, please lah. Kayak gitu kan malah sampean sing ngajari. Harus begitu. Tolong disingkirkan. Banyak laki-laki, Mbak, yang posisinya masih kosong dan yang baik. Jodoh itu selalu akan disiapkan. Tapi seberapa siap diri kita. Tapi tidak pagere wong ae dhewe sasak ae kan ya repot to, Mbak. Pager-pagere wong di saya tahu itu karena dulu tuh belum waktu awal-awal itu saya kan memang niatnya nggak mau menikah karena saya punya 3 anak. Pokoknya hidup untuk anak itu kan. Jadi saya punya hubungan itu juga nggak mau terikat, nggak mau ada apa karena saya mengutamakan anak-anak saya gitu kan. Sampai akhirnya semakin kesini semakin jauh sampai hari ini sudah berapa puluh tahun, Mas. Loh iya, ya aku ngerti bahwa wanita itu butuh kasih sayang, terus dicintai, diperhatikan. Itu hal yang normal. Wajar wanita itu minta dibegitukan, itu wajar. Yang menjadi tidak wajar kalau kita itu melanggar batasan-batasan, nilai-nilai, nilai-nilai adab. Nah, disitulah yang menjadi persoalan. Kalau aku juga kayak gitu, Mbak, menerapkan dan ngomong aku gak nglakoni. Ojo diarani. Nek aku gak nglakoni, mbok arani, gak ono buktine ya tak lakoni, lah rugi ya. Ade ra nglakoni diarani, mending dilakoni sisan. Wis gak usah diarani pisan tuduhan ae langsung vonis. Nah, kayak gitu. Jadi itulah gitu loh. Ibuku sama bapakku sampai hari ini ibuku sudah almarhum, bapakku juga belum menikah. Padahal anaknya wis ngongkon, aku ngompori, ayo nikah Pak. Tak oke aku ngomong ngono. Kok Mbak Anda, Mbak Sandi aku bilang kayak gitu. Mbakku karo adikku aku bilang tak totone nek sampean pengen nikah. Karena memang adik saya belum menikah, Bapak terus alasannya ngomong, adikmu aja belum sekali, masa aku udah mau 2 kali. Enggak, karena saya gini, saya tahu bapak saya itu ngerawat ibu saya di akhir hidupnya pas ibuku sakit itu bagaimana. Jadi ya nggak apa-apa, yang hidup tetap hidup, yang meninggal ya kita tenang dan kita doakan. Nah itu kan, jadi ya begitulah Mbak, kalau pandangan dari saya. Jadi saya cuma ngajak berlogika, semuanya tetap sampean yang menjalani.
Tapi kalau hal-hal yang nggak bagus sampean terusin, karmanya nanti dibayar itu, Mbak. Bayar karma itu kerasa. Saya aja juga pernah kok. Contoh karma yang kecil ya misalnya. Aku dulu kalau dilarang sama ibuku ngeyel. Makan makanan mesti minta yang paling banyak. Anaknya 3 gitu kan. Semua satu-satu aku mintai 2. Terus ibuku ngomong waktu aku kecil dulu kan. Wah titenono kue besok. Ya iya sekarang aku punya istri. Makanan mesti royoan. Sama bojoku ndak gelem kalah Yohan. Lah terus aku kan berpikir Mbak, oh iya ibuku tahu ngomong. Lah karma itu akan kebayar, itu pasti itu. Jadi hal-hal kayak gitu. Aku dulu menangan dewe ya kan, munggah gunung ora pernah enek sing wani nglarang. Lah saiki mau munggah gunungnya mau minta izin permit sama istri lo gak dapat, bayangno Mbak. Hobiku kan naik gunung, hangsang kayak gitu kan. Beli sepatu semuanya wis gak kepake, wong permitnya gak keluar. Mati klesek kan, mati kutuk. Lah ya wis, ya jadi aku ngingetin kalau aku kesiksa hatiku gara-gara ingin punya hobi yang gak tersalurkan misalnya. Ya wis eling-eling ngomongane buke. Berarti waktu itu ibu melarang aku tetap ngeyel berangkat. Tapi ngeyel berangkat disangoni kering tempe sama telur sama nasi bungkus sama eseng-eseng. Ibuku biasanya kayak gitu, kalau aku naik gunung mesti dibawain kering tempe bontotan kayak gitu kan. Nah aku kan panggah ngeyel. Lah saiki ketika aku pingin bojoku gak ngasih izin, buku guyang-guyu nang ngono ae obong kok cocotmu kowe. Sip, Pak. Yo ibuku sing sip ora awakmu kok. Jadi ibuku di sana. Mbak Yuli menang ya, Mbak Yuli. Ibuku di sana nonton aku ayo bong kok cocotmu kate piye kowe. Lah kalau bisa ngomong kan kayak gitu. Kan ibuku bisa ngomong kayak gitu. Kowe dandani angel iki gurung kowe duwe anak, kowe ngrasakno kowe. Ayo, ibuku wis muni ngono dulu. Lah mangkane terus ya sudah. Aku cuma nangen-nangen, oh iya. Artinya kan kemerusalan kita di masa lalu itu dibayarnya hari ini, Mbak. Bayangkan. Iya. Solusi? Apa? Solusinya? Mbaknya sudah tahu harusnya solusinya. Wong aku mang wis ngomong kok. Tapi nggak bisa melawan kata hati? Ya enggak, ya kita biarkan. Kita kan nggak berhak ngatur Mbak E untuk A, untuk B, untuk C, tapi kita memberikan pandangan. Mbak E kan tadi bilang nyari pendapat lah, kita kasihkan pandangan. Nah selanjutnya kan Mbaknya sendiri yang jalanin. Betul. Jadi ya memang sebagai manusia kita tidak boleh mengintervensi ya Mbak. Saya memahami itu. Dari apa yang saya sampaikan itu saya berusaha untuk tidak mengintervensi keputusan yang akan diambil orang-orang yang berkomunikasi dengan saya. Biarkan kita ngajak berpikir. Kita memberikan gambaran sesuai dengan cara pandang dan cara berpikir saya kan kayak gitu. Keputusan semuanya balik nang Mbak E Fuyan. Oh, oke. Gitu loh. Mung sing jalani Mbak E. Kan kita juga nggak nanggung dosane Mbak E. Tapi kalau Mbak E terselamatkan, kita oleh pahala nih. Harus tanya ke Patkai nggak? Apa? Babi Patkai. Babi Patkai tetap terluka hatinya. Cinta, pengorbanan cinta yang tiada akhir. Babi Patkai, Mbak. Tak kasih judul pengorbanan cinta yang tiada akhir. Mbok kasih judul. Judulnya nanti. Judulmu, nek judulku kan beda. Nah, sekarang gimana, Mbak? Nah, sekarang gimana? Sampean sudah punya pandangan atau masih ada sesuatu yang menurut sampean dibantah atau disampaikan lagi atau gak apa-apa ayo. Ayo kita diskusi, Mbak. Boleh? Boleh? Iya.
Iya, saya butuh saran dari luar yang nggak kenal saya. Kalau dari adik saya pasti membela saya. Saya teman yang di sini nggak tahu status saya karena saya bilang dia suami saya. Dari awal saya datang dia bilang saya suami saya. Tidak ada yang tahu kecuali saya, kan saya menyimpan rapat masalah ini. Tapi karena seperti di hati beban itu terlalu, Iya. kan, sampai aku tuh, ya aku pengen cerita tapi karo sopo gitu loh, yang nggak tahu saya pengen pendapat yang Saya sama saya Mbak, wis bener. Lah, Iya. Nanti coba ya, jadi kasih keputusan terakhir. Habis itu selesaikan blognya, sampean kasih tenggang waktu, sudah cerai apa belum, bagaimana dan seperti apa keputusannya. Dan ini bukan final, sampean bilang kayak gitu. Akan menjadi keputusan final kalau kamu bisa mengambil sikap. Gitu loh. Kalau kamu ternyata masih gak bisa mengambil sikap, ya kamu membagi hatimu sampai 2. Nah, kalau kamu bagi hatimu 2, nek aku iso nrimo lah, sing sisih kono nrimo enggak gitu. Yo kancane iki dipikirne, nah kayak gitu loh. Bojone sing pertama itu ya dipikirne. Kalau sampean berkata seperti itu dan logika dia main, dia ada 2 kemungkinan. Yang pertama, alangkah bijaksananya yang aku perhatikan ini yang lebih muda gitu kan. Alangkah bijaksananya dia berpikir seperti itu, akhirnya dia ngatur siasat untuk misalnya cerai atau apa. Tapi kalau dia berpikir jealous, dia berpikir kekanak-kanaan, kamu gini ngungkit, artinya dia tidak benar-benar cinta sama sampean, Mbak. Terus? Ya dia golek serep. Golek serep. Iya, golek serep, hanya golek serep. Karena dia nggak mau melepas yang pertama. Alasannya nggak mau melepas apa? Kamu sebagai laki-laki. Loh, enggak, itu urusannya dia. Kita nggak ngurusin itu. Kita kan ngomong sama mbaknya ini, kalau memang kamu berani mengambil sikap, maka kamu benar-benar memang cinta sama saya, berkorban untuk saya, melakukan sesuatu untuk saya, maka saya juga tidak akan segan melakukan sesuatu buat kamu. Tapi kalau dia nggak melepaskan, masih terikat sama yang di sana, artinya dia mau sampean didadekno serep. Nah, perasaan sampean menjadi yang kedua dan serep. Ini lagune sapa? Pinkan Mambo. Jadikan aku yang kedua. Dirimu buatku bahagia. Walau hanya, itu kan enak lagune itu. ada. Jadikan, dan jadi yang kedua itu ndak enak. Wis ta? Ya Mas, saya saya pernah menyampaikan, aja lihat podcast di sisi yang jadi yang diselingkuhi sama di sisi yang anaknya bapaknya saya pernah gitu, saya sampaikan ke dia. Nah, itu versi anak bapaknya selingkuh ini aku bisa merasakan, dan versi istri yang suaminya selingkuh, lorone. Betul. Pernah saya sampaikan ke dia. Terus dia, ya wis nak mundur kan ya. Dia bilang gitu. Iya. Hatiku, Mas. Enggak apa-apa, ya mundur. Enggak apa-apa, demi masa depan yang jauh lebih baik mundur. Wong anjene dhek gak gelem melepaskan, kok nyimut. Apa kena pemikat? Ya masih kena pemikat terus nyebrang pulau ya gak lah. Enggak, saya tahu enggak seperti itu, Mbak. Enggak ada seperti itu, saya tahu. Ya, kalau sayanya yang terlalu pakai hati, atau saya yang terlalu cinta, iya. Iya, saya tahu itu. Ya enggak. Iya. Karena kesepian, ya kan? Karena jauh, butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan dia bisa memberikan itu aja aslinya. Tapi kalau sampean membuka diri buat yang lain, ya
semuanya sama, Ya, semuanya itu. bisa. Ya itu sampai hari ini tuh saya nggak pernah membuka diri untuk teman Nah, laki-laki. Saya nggak ada teman laki. Memang saya akui itu, Mas. Saya belum bisa dan saya nggak mau membuka hati. ya jangan nggak Sesakit mau Mbak, jangan. sesakit apapun saya masih bertahan dengan pasangan ini. Ya jangan nggak mau Mbak, walaupun nek kayak gitu berarti sampean sudah nggak pakai logika. Iya. Oh Iya, dia makanya itu, saya butuh seseorang yang bisa membuka pikiran nah saya. mau nggak mau dia itu pasangannya orang, itu sudah nggak bisa dipungkiri. Jadi ketika Iya, benar. sampean masuk itu wis salah. Jadi dari masuknya aja, belum mencintainya aja, masuknya aja udah salah. Gitu loh. Kalau salah diterusin yo Lanjut. bakal suatu saat misalnya tiba-tiba dia pergi, ya kan, atau sama sampean, ya kan. Begitu sama sampean suatu saat DE nek gambaran maneh DE ngalih maneh, atau kebalikannya gitu loh, sampean ada orang lain yang lebih. Jadi wis mulek kayak karmane iku gak entek, gak habis-habis. Memang jarine ibuku iki Kang Karmo iki senengane riwa-riwi. Iya, mlaku-mlaku, kadang mrono, kadang mrene. Nah, sing diampiri iku sing remuk kan. Kang Karmo, ibuku nek ngomong Kang Karmo, ya itu sih. Makanya ibuku juga kalau bapak selintut ya silahkan, tapi anak-anak jangan dibawa, anak-anak akan diopeni ibuku. Jadi nih gitu sampai akhir hayatnya, bapak kan masih bertahan. Jadi seperti itu sih Mbak buat saya. Sampean tegel gak tegel, bisa nggak bisa, yakin nggak bisa, semuanya itu bisa asal pelan-pelan. Nggak sakit kalau paku itu udah tertancap dalam, kita tarik seret, darahnya pasti ngelocor. Tapi kalau kita tarik diri secara pelan terus dicepaki kapas, ya ditambani, nanti bakal sembuh kok. Bakal sembuh, sampean bakal melihat hal yang baru lagi di dunia ini. Dunia ini nggak cuman Hongkong, omae DE ambek DE. Hongkong ini dunia ini lebar. Sampean bisa bawa anak sampean jalan-jalan ke Jepang, kemana, untuk sekedar melihat dunia. Anak saya yang pertama ke Jepang. Nah, sudah berangkat. Kan keren nah, tak parana nih, nanti kalau Maret saya jadi ke sana. Saya sampai mau ke sana. Iya, nanti tak ngomongane, tolong dikuatkan ibu le. Bu susah, ngono kan aku iso ngomong. Hah? Bu, sapa iki? Enek wong golek aku. Kayak gitu loh, Mbak. Masih sampean itu masih bisa senyum. Kemarin itu enek sing cerita sama saya ngutang. Rasanya aku nang cendelo wis koyo pengin mencolot Mas. Lah kok momonganku ngomong, "Cece ngapain di cendela?" gitu. Terus mak teratap ngono, dek eling. Sampai kayak gitu, Mbak. Yo piye sih nang kene iki akeh sing duwe beban. Mangane kene cerita nang aku, cerita kene. Tapi ya aku njaluk tolong karena aku meluangkan waktu. Mendengarkan tak kontenin ya gitu. Soalnya aku bukan dinas sosial, Mbak. Iya. Kan rodok repot nek bukan dinas sosial. Nek dinas sosial koyo KJRI ngono ya, dibayari karo negara. Telepon piro-piro tak tampani wong bayari negara. Kene boro-boro sapa bayar rumah kontrakan. Kan ya Jadi seperti itu ceritanya ya. Sekali lagi kalau ada keberatan boleh di termin kedua, termin ketiga dilanjut. Atau mungkin aku tak tanya dulu, ada psikolog atau psikiater, cuman nggak ngerti, dia pakai bahasa Hongkong sih. Jadi kayak gitu. Atau mungkin nanti katanya ada sesi curhatan, enek sesi curhatan khusus, enek orang dari KJRI kalau dia mau buka yang secara tertutup
Ya, sampean tak tawarkan ke sampean apa nanti di WhatsAppku tak bikin story atau apa ben teman-teman yang mau silahkan. Oke, terima kasih. Ya, feel free aja Mbak, Iya. dilempengkan. Di depan masih banyak yang harus diselesaikan. Tidak perlu mengangkat beban yang tidak kuat. Letakkan aja beban itu. Fokus kepada tujuan membesarkan dan mendidik mereka. Kalaupun jodoh pasti akan balik. Itu aja. Kata penutupnya buat dia, ini belum berakhir. Tetapi ketika kamu masih bertahan dengan keluargamu, ya I'm sorry, saya tidak ingin menyakiti hati sesama perempuan. Wah, kalimat sampean the best sih. I'm sorry, goodbye. I'm sorry and goodbye. Wah, kalimat sampean the best. Walaupun mareng ngono rasane nyesek, pengin nangis. Mareng ngono nangis terus apa nang jeding diguyang banyu. Nah, wis mareng ngono ilang. Penting aja mutah gede. Aja mutah gede. Kalau nangis sudah nggak bisa, Mas. Tapi kalau sumpek sesek iya. Kalau nangis sudah nggak bisa nangis. Ya sudah, sekarang dilegakan, jangan sampai sumpek. Dilosno, Iya. wis. Diikhlaskan. Ada yang baik. Ikhlasnya itu yang harus saya. Ikhlasnya itu yang. Nanti tak kasih pengajiannya Fahrudin Faiz tentang filsafat. Iya, saya suka dengerin itu kok. Ngaji filsafat Faiz itu saya sering. Nah, dengerin itu Mbak. Iya, saya semua yang saya ungkapin di beberapa curhatan, kalau mereka tahu itu saya ngambilnya dari situ. Statusku juga aku ngambil dari situ. Karena menurut aku filsafat itu bijaksana. Jadi hidup itu belum tentu baik dan belum tentu benar. Tapi kalau hidup kita sudah baik dan sudah benar, belum tentu bijaksana. Nah, itu loh. Iya, saya itu juga pas dengerin Pak Ita sama itu. Siapa itu saya juga podcastnya. Wes, kalau kayak gitu lumayan. Sampean pasti jauh dari bunuh diri. Yang liane gak ngrungokno iku dadi bunuh diri, repot. Iya. Iya udah. Oke. Sehat selalu ya Mbak. Mas Andro, Mbak Yuli, terima kasih banyak. Boleh. Meluangkan waktu buat saya. Thank you very much. Yes. Saya hahe. Saya pengen main, nanti saya minta alamatnya lewat WhatsApp ya Mas. Saya pengen main. Oke, siap. Boleh. Ke kos WB XIC. Oke, XIC, oke. Tapi minggu besok kita lagi acara bahagia nikahin temennya sampean. Mbak Hongkong ada mau nikah sama orang Hongkong. Oh gitu. Saya jadi saksi sama jadi translator. Momen bahagia tanggal 15 besok. Disusul sampean kloter berikutnya. Nah, disusul sampean beberapa bulan berikutnya. Kalau sama orang Hongkong. Aduh, belum berani mengamini. Ya diamini saja loh. Biar disegerakan. Biar Oke. Terima kasih Mas Andro. Sehat selalu, semangat. Yuk. Sampai ketemu. Siap. Assalamualaikum. Oke, saya minta pamit. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya? Sudah begitu saja. Sehat selalu buat teman-teman. Keep watching in my YouTube channel and see you the next video. Salam bucin-bucin dari Bye-bye. Yang